Profil tiga jenderal, kurir, Super Semar. Nama tiga jenderal kerap disebut dalam peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Ketiga jenderal itu disebut bertindak sebagai kurir yang membawa surat perintah 11 Maret kepada Soekarno. Dilansir dari situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tiga jenderal bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor pada 11 Maret 1996. Mereka yakni Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Maijen Basuki Rahmat. Ketiga jenderal tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Mereka disebut memiliki kedekatan dengan Bung Karno sehingga diutus untuk membawa Super Semar. Lantas, seperti apa profil tiga jenderal yang membawa Super Semar? Profil tiga jenderal pembawa Super Semar masih dari sumber yang sama. Ketiga jenderal yang disebut di atas memiliki peran jauh lebih besar. Pasalnya, penyerahan Super Semar terjadi setelah perundingan yang cukup alot. Berikut profil ketiga jenderal tersebut. 1. Brigjen Amir Mahmud. Karir Amir Mahmud lainnya di militer adalah menjadi Panglima Batalion di Tasikmalaya dan Garut, sebelum diangkat menjadi Kepala Staf Resimen di Bogor. Pada 1958, Amir Mahmud pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai anggota staf di Markas Besar Angkatan Darat hingga 1960. 2. Brigjen M. Yusuf. Brigjen M. Yusuf lahir di Bone, 23 Juni 1928. Dia merupakan keturunan bangsawan Bugis. Menurut catatan harian Kompas, 15 Desember 2021, sosoknya dikenal sederhana dan unik. M. Yusuf jarang sekali mengenakan pakaian dinas lapangan, PDL, lengkap. Dia juga tidak pernah satu kali pun membawa pistol yang merupakan standar seorang perwira. Selama hidup, M. Yusuf memiliki karir yang panjang, di antaranya, Pangdam 14, Hasanuddin, 1959 hingga 1964. Menteri Perindustrian Ringan, 1965. Menteri Perindustrian Dasar, 1966. Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, 1966. Menteri Perdagangan, 1967. Menteri Perindustrian, 1968 hingga 1978. Menteri Pertahanan Panglima ABRI, 1978 hingga 1983. Kepala BPK, 1983 hingga 1993. M. Yusuf menjadi salah satu pelaku sejarah Super Semar. Pada 11 Maret 1966, dia menemui Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan Pengat Letjen Soeharto agar memberikan kewenangan kepadanya. Pesan Super Semar itu disebut untuk memulihkan situasi keamanan dan politik yang memanas. 3. Maijen Basuki Rahmat. Jenderal lainnya yang terlibat dalam penerbitan Super Semar adalah Maijen Basuki Rahmat. Maijen Basuki Rahmat lahir pada 4 November 1921 di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Soedarsono Soemodiharjo adalah seorang asisten residen, Wedana. Sedangkan sang ibu bernama Soeratni. Dia tercatat menjadi lulusan SMA Yogyakarta Muhammadiyah pada 1942. Pada 1943, Basuki Rahmat bergabung dalam Pembela Tanah Air, PETA, organisasi militer buatan Jepang dan menjadi komandan. Pada 17 Agustus 1945, Basuki bersama pemuda lain bergabung untuk membentuk Tentara Angkatan Darat Indonesia. Mereka pun membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Di bulan yang sama, dia pernah ditugaskan dalam TKR di Ngawi, Jawa Timur dan menduduki beberapa jabatan, di antaranya, Komandan Batalion di Ngawi, 1945 hingga 1946, Komandan Batalion di Ronggolawe, 1946 hingga 1950, Komandan Resimen di Bojonegoro, 1950 hingga 1953. Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium V. Brawijaya, 1953 hingga 1956, penjabat Panglima Daerah Militer V. Brawijaya, 1956, Basuki juga pernah menjabat sebagai Asisten 4 Logistik di bawah Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution atau Nasution. Dalam peristiwa Super Semar, dia termasuk satu dari 3 jenderal yang menemui Presiden Soekarno, ketiganya menjadi saksi ketika Soekarno menandatangani Super Semar. Soekarno pun mempercayakan surat tersebut kepada Basuki agar diberikan kepada Soeharto. Malam harinya, ketiga jenderal tersebut segera pergi ke markas Kostrad.
Di sana, Basuki menyerahkan Super Semar kepada Soeharto. Demikian. Terima kasih. Sumber, Kompas.